membukakan pintu mobilnya, karena dia merasa orang itu adalah dewa penolong. Mereka pun kemudian mendatangi rumah sang pengusaha. Dia lalu menyuruhnya untuk segera masuk. Saat mereka akan duduk di lantai, pengusaha itu meminta mereka untuk duduk di meja makan dan ikut menyantap makanan bersama anak-anaknya. Namun hal itu malahan membuat anak-anak pengusaha ini tidak senang. Beberapa hari berlalu, Anji berlari kegirangan sembari memanggil abangnya dan memberitahukan kalau anak gadis sang tuan tanah akan berjalan melintas di jalan itu, dan Kishtaya bersiap dengan sebuah hadiah di tangannya. Dia pun segera mengeluarkan hadiah yang dibuatnya dengan tangannya sendiri, membuat gadis ini menjadi senang. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang terbang melayang. Kishtaya pun dengan cepat segera berlari menghampiri untuk memeriksa apa yang sedang terjadi, dan ternyata itu adalah mobil milik sang pengusaha itu yang ternyata sedang dikejar oleh preman yang hendak menghabisinya. Melihat pistol yang terjatuh, Kishtaya pun segera meraihnya, dan demi menyelamatkan pengusaha itu, dia pun segera melakukan perlawanan terhadap mereka. Belasan tahun kemudian, ketika pria ini keluar dari rumahnya, ia pun menjadi terkejut melihat banyak preman yang datang untuk mencari dirinya, karena pria ini telah berani datang ke desa preman itu untuk bertemu dengan keponakan perempuannya. Pria ini pun dibawa pergi dari rumahnya untuk dibawanya ke sebuah hutan sepi dan akan memberikannya pelajaran. Namun pria ini malah tersenyum karena dirinya yakin dengan sang dewa penjaga desa mereka yang akan segera datang untuk menyelamatkan dirinya. Pria ini terus disiksa oleh para preman itu. Namun tak selang lama, seseorang datang menghampiri mereka semua, yang ternyata dia adalah Kishtaya yang sudah dewasa dan datang untuk menyelamatkan pria itu. Preman itu mulai merasa ketakutan dan berkata kalau ini adalah urusan pribadinya dan meminta Kishtaya untuk tak ikut campur. Di tempat lain, Anji, yaitu adiknya, saat ini sedang menuju ke desa para preman untuk memberitahukan kabar ke keluarga para preman kalau para preman itu akan kembali pulang dengan keadaan tak bernyawa. Dan hal itu membuat para preman ini semakin menjadi takut. Lalu seseorang segera maju menyerang. Namun dengan gerakan cepat, Kishtaya berhasil menghalau sabetan pedang preman itu dan langsung memulai aksinya untuk menghajar para preman tersebut. Sementara Anji yang telah mulai bertemu dengan satu persatu dari keluarga para preman itu dan mengabarkan kepada mereka untuk segera bersiap menyambut kepulangan para suami mereka yang akan segera menjadi mayat. Dan benar saja, satu persatu para preman itu mulai kalah menghadapi kekuatan Kishtaya yang membuat mereka dengan perlahan mundur, sementara Kishtaya yang terus maju mendatangi mereka. Dan ketika siul mulai dibunyikan, ia pun kembali beraksi dengan menghajar seorang preman dengan menggunakan sebuah roda kereta. Kishtaya terus menghajar para preman itu, namun hari ini dirinya sedang berbaik hati dan tak ingin menghabisi satu pun dari mereka, lalu memperingatkan mereka semua untuk tak usah lagi berani membuat onar di desanya, lalu pergi membawa pria itu.